tanggal 5 Juli tahun 1959, menjadi titik balik besar dalam sejarah konstitusi Indonesia. Di tengah kegagalan konstituante menetapkan rancangan undang-undang dan dasar baru, Presiden Soekarno mengambil langkah tegas. Ia mengeluarkan sebuah keputusan monumental, Dekret Presiden 5 Juli tahun 1959. Dalam dekret itu, Soekarno memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum tertinggi negara. Bentuk negara kembali ditegaskan sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan bentuk pemerintahan republik dan sistem presidensial. Di atas kertas, semuanya tampak kokoh. Namun dalam kenyataannya, perjalanan baru saja dimulai. Masa setelah dekret itu disebut periode kedua berlakunya Undang-Undang Dasar ke-1945, namun di balik semangat penegasan kembali konstitusi, muncul berbagai penyimpangan. Presiden Soekarno mengangkat langsung ketua dan wakil ketua MPR, DPR, dan bahkan MPRS, menetapkan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kekuasaan menjadi terpusat, dan demokrasi perlahan memudar. Tahun berlalu, angin perubahan mulai berembus. Tahun 1966 menjadi awal Orde Baru. Di bawah pimpinan Jenderal Soeharto, pemerintah menyatakan tekad menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun, kenyataan berbicara lain. Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan dasar kekuasaan yang tak tergoyahkan. Berbagai ketetapan MPR memperkuat posisi konstitusi tanpa membuka ruang untuk perubahan. Tahun 1983, dikeluarkan ketetapan MPR yang menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 tidak boleh diubah. Bahkan diatur bahwa setiap wacana perubahan harus melalui referendum rakyat. UUD 1945 menjadi simbol kesakralan, namun juga menjadi tameng bagi kekuasaan yang nyaris absolut. Lalu, datanglah 21 Mei tahun 1998. Suara rakyat menggema di jalan-jalan. Teriakan reformasi mengguncang fondasi Orde Baru. Presiden Soeharto akhirnya mengundurkan diri, digantikan oleh B.J. Habibie. Masa ini dikenal sebagai masa transisi, masa ketika bangsa ini mencari kembali arah dan jati dirinya. Salah satu tuntutan terbesar reformasi adalah amandemen Undang-Undang Dasar ke-1945. Masyarakat menuntut perubahan agar kekuasaan tak lagi terkonsentrasi di tangan satu orang, bahwa rakyatlah yang sesungguhnya pemilik kedaulatan tertinggi. Antara tahun 1999 hingga 2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan besar. Perubahan yang melahirkan tatanan kenegaraan baru, lebih demokratis, lebih transparan, dan lebih berpihak pada rakyat. Perubahan pertama dilakukan pada Sidang Umum MPR 1999, disusul sidang tahunan tahun 2001, dan ke 2002. Dari sanalah lahir sistem ketatanegaraan baru yang menegaskan keseimbangan kekuasaan. Presiden dan DPR kini sejajar dan saling mengawasi. Masa jabatan presiden dibatasi hanya 2 periode. Otonomi daerah dijalankan dan pemilu dilaksanakan oleh lembaga independen yang netral serta mandiri. Sistematika Undang-Undang Dasar 1945. Hasil amandemen terdiri atas pembukaan 4 alinea serta batang tubuh berisi 37 pasal dalam 16 bab. Namun yang terpenting bukan hanya jumlah pasal, melainkan semangat yang terkandung di dalamnya. Semangat demokrasi dan kedaulatan rakyat. Kini, kita hidup di bawah naungan Undang-Undang Dasar
1945 yang telah diperbaharui. Sebuah konstitusi yang lahir dari refleksi panjang, dari luka sejarah dan sita-cita luhur bangsa, dari dekrit hingga reformasi. Bangsa Indonesia membuktikan bahwa kita mampu belajar, berbenah, dan bangkit. Undang-Undang Dasar 1945 bukan sekadar teks, tapi ruh perjuangan. Ia mengingatkan kita bahwa kemerdekaan bukan hadiah, melainkan amanah. Amanah untuk menjaga keadilan, menegakkan demokrasi, dan mengabdi kepada bangsa. Mari kita jaga Undang-Undang Dasar 1945 ini, bukan sebagai simbol, tapi sebagai pedoman hidup bernegara. Karena di setiap pasalnya tersimpan harapan para pendiri bangsa agar Indonesia tetap tegak, berdaulat, adil, dan makmur. Bangkitlah, anak bangsa. Cintailah tanah airmu. Jaga konstitusi kita, karena di dalamnya terukir jiwa dan marwah Indonesia.